warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak masih semangat kan? Alhamdulillah. Terus bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu rasa senang sekali dan sangat bersyukur karena Ibu masih diberikan kesempatan berdiri di hadapan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ibu dapat memberikan pelayanan konseling format klasikal pada hari ini. Anak-anak yang Ibu cintai, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan salah satu layanan dari layanan konseling format klasikal. Ada yang tahu layanan apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya kalah? Betul sekali. Layanan yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini yaitu layanan penguasaan konten. Apa itu layanan penguasaan konten? Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai suatu konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang dibutuhkan individu atau peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dengan layanan penguasaan konten, peserta didik diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan sehari-harinya, dan peserta didik dapat mencapai kehidupan efektif sehari-hari, serta terhindar dari kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Bisa dipahami ya? Sebelum kita masuk ke topik layanan, Ibu memiliki sebuah kisah yang masih berkaitan dengan topik yang akan Ibu berikan. Ada seorang siswa kelas 12 bernama Alana. Oh, di situ ada namanya Alana. Jadi Alana yang ini sama yang kisah Ibu beda ya. Nah, dikisahkan Alana memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter anak. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Sayangnya, usaha dan keinginan Alana tidak seimbang. Di sekolah, Alana dikenal sebagai siswa pemalas, selalu berada di posisi terbawah, dan tidak pernah mengerjakan tugas. Dengan demikian, Alana tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. Alana akhirnya memutuskan setelah lulus sekolah, ia harus mengikuti ujian tertulis SBMPTN dan ujian mandiri. Tapi lagi-lagi ia gagal karena proses belajarnya yang singkat. Setelah itu, Alana memutuskan ia akan melanjutkan pendidikannya di tahun depan. Keinginan Alana yang ingin masuk Universitas Indonesia begitu kuat, sehingga ia terus belajar dan belajar selama rentang gap year-nya. Alana akhirnya berhasil lolos masuk perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia jurusan kedokteran lewat jalur SIMAK UI. Di Universitas Indonesia, Alana meninggalkan sikapnya yang pemalas. Ia menjadi rajin dan berprestasi. Dengan prestasinya itu, Alana sekarang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Amerika dan mengambil pendidikan spesialisnya. Mengagumkan bukan? Siswa yang tadinya pemalas sekarang sudah berubah menjadi siswa yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa di Amerika. Setelah mendengar kisah tadi, menurut kalian, apakah perencanaan karir dan prestasi belajar memiliki keterkaitan? Memiliki keterkaitan ya. Jadi, perencanaan karir dan prestasi belajar itu sangat berkaitan. Prestasi belajar yang bagus maka mendorong perencanaan karir seseorang. Apabila prestasi belajar seseorang rendah, maka akan membuat seseorang kesulitan mencapai perencanaan karirnya. Oleh karena itu, pada hari ini Ibu akan memberikan topik layanan yang berjudul pentingnya meningkatkan prestasi belajar dalam perencanaan karir. Topik pentingnya meningkatkan prestasi belajar dalam perencanaan karir memberikan manfaat yang sangat banyak
Ada yang tahu manfaat apa saja yang akan diperoleh dari topik pelayanan hari ini? Ya kawan? Oke, siswa jadi mengetahui cara meningkatkan prestasi belajarnya. Bagus. Haikal, siswa jadi mengetahui hubungan prestasi belajar dan perencanaan karir. Good. Ethan, siswa mengetahui tips membuat perencanaan karir dan meningkatkan prestasi belajar. Good. Wah, jawabannya bagus-bagus sekali. Nah, kalian berarti sudah paham ya manfaat apa saja yang akan diperoleh dari topik pelayanan hari ini. Kemudian, Ibu harap kalian dapat terus terlibat dan aktif dalam bertanya, memberikan jawaban, dan menanggapi. Kalian yang sedang mengerjakan pekerjaan seperti mengobrol, menulis, membaca, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar kegiatan pelayanan hari ini, Ibu minta tolong untuk ditutup dulu pekerjaannya, ditunda dulu pekerjaannya. Mari fokus terhadap topik pelayanan hari ini, karena topik pelayanan hari ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kalian. Tidak hanya itu, nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, memberikan pendapat, menjawab, atau menceritakan pengalaman kalian. Kemudian, selama Ibu memberikan penjelasan atau menerangkan materi, mari jaga kenormatifannya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu dan tidak boleh berebutan. Lalu, apabila ada yang memberikan pendapat, kita hargai pendapatnya apabila berbeda. Paham ya? Oh iya, selama pertemuan hari ini juga kita akan menanamkan asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya itu ialah anak-anak, ketika Ibu bertanya kepada kalian tentang perasaan kalian, kondisi kalian, atau permasalahan kalian, kalian dapat menjawab seterbuka mungkin. Kalian tidak perlu khawatir karena Ibu akan menjaga kerahasiaannya dari pihak luar. Begitu juga dengan teman-teman yang mendengarkan, harus membantu merahasiakan apabila jawaban temannya bersifat rahasia. Paham ya? Baik, alhamdulillah, semoga kita semua dapat bekerja sama sampai akhir dengan baik. Supaya kegiatan pelayanan hari ini berjalan efektif, Ibu akan menjelaskan tata cara kegiatan pelayanan hari ini. Di awal, Ibu akan menjelaskan materi mengenai karir, konsep karir, dan prestasi belajar. Selama Ibu menjelaskan materi, kalian boleh bertanya, memberikan jawaban, atau menanggapi. Kemudian, Ibu akan membentuk kalian ke dalam kelompok kecil yang masing-masing kelompoknya beranggotakan 3 orang. Setelah itu, kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Diskusinya yaitu kalian akan membahas cara meningkatkan prestasi belajar dan hubungan prestasi belajar dengan perencanaan karir. Selanjutnya, Ibu akan melakukan observasi, pembimbingan, dan mengamati kegiatan kalian selama berdiskusi. Setelah itu, perwakilan kelompok akan berdiri di depan sini dan melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Ibu akan berperan sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi dan diskusi. Dan teman-teman yang mendengarkan, Ibu harap dapat memberikan pertanyaan kepada perwakilan kelompok yang maju. Terakhir, apabila setelah pelayanan hari ini selesai, tetapi kalian masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh melakukan konsultasi dengan Ibu di ruang BK setelah jam pulang sekolah atau saat jam istirahat. Bagaimana anak-anak? Setuju ya? Baiklah, mari kita mulai kegiatan pelayanan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kegiatan pelayanan hari ini dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian semua untuk fokus ke depan. Apabila siswa yang di belakang tidak terlihat,
boleh pindah duduk ke depan agar semua siswa dapat menyimak penjelasan dari Ibu. Apa itu karir? Ada yang bisa menjawab? Profesi, bagus. Pekerjaan, benar ya? Menurut Hani Handoko, dijelaskan bahwa pengertian karir ada 3, yaitu pertama, karir sebagai urutan promosi atau pemindahan atau transfer lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau lokasi-lokasi yang lebih baik dalam menilai hierarki hubungan kerja. Kedua, karir sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan sistematik yang jelas. Ketiga, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi-posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari karir itu? Dokter, oke. Polisi, guru, terus apa lagi? Manajer, direktur. Jawabannya benar semua ya. Karena kalian sudah memahami pengertian dari karir dan contoh dari karir, kita masuk ke slide selanjutnya. Konsep perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan siswa untuk menentukan karir impiannya dan studi lanjutnya agar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Menurut Parson Dalamikal dan Hasuti, pengertian perencanaan karir adalah suatu cara untuk membantu siswa dalam memilih suatu bidang karir yang mereka inginkan agar sesuai dengan potensinya, sehingga dapat cukup berhasil dalam pekerjaannya. Selain itu, pengertian perencanaan karir merupakan suatu proses pemilihan sasaran karir dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, kendala, dan pilihan karir agar mencapai tujuan dari perencanaan karir itu sendiri, yaitu sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan prestasi belajar siswa. Next, pentingkah perencanaan karir? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, perencanaan karir sangat penting karena dengan adanya perencanaan karir, peserta didik dapat mencari tahu informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai karirnya, dan peserta didik dapat menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai karirnya. Next, tujuan perencanaan karir. Tujuan perencanaan karir menurut Shimamura terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi-konsekuensi. Kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir. Ketiga, menyusun program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan urutan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. Oke, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan karir? Ada yang menjawab? Benar. Kamu? Benar. Kamu? Benar ya, jawabannya benar semua. Jadi, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan karir. Yang pertama, menyusun visi untuk rencana masa depan. Kedua, lebih mengetahui dan fokus terhadap diri sendiri. Ketiga, mengetahui karir masa depan. Keempat, menjalankan rencana yang sudah dibuat dengan bertanggung jawab. Dan terakhir, menyusun hal-hal yang dibutuhkan ketika perencanaan karir nantinya. Tentunya, upaya perencanaan karir harus diimbangi dengan kepercayaan diri dan meningkatkan prestasi belajar. Next, ada yang ingin membantu Ibu menerangkan kembali slide yang ada di depan? Ya, silakan marka. Baik, terima kasih ya Marka. Jadi,
Perencanaan karir memiliki beberapa manfaat untuk siswa, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Perencanaan karir akan membuat siswa lebih peka terhadap dirinya, sehingga pengetahuan terhadap dirinya akan bertambah. Kedua, meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Siswa akan mencari tahu tentang karir yang diambilnya. Misalnya, ibu ingin menjadi seorang dokter. Dengan demikian, ibu harus mencari informasi tentang kedokteran agar pengetahuan ibu tentang kedokteran tidak minim. Ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, dapat memahami potensinya, dan siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir untuk mengambil keputusan tentang jabatan. Terakhir, siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang terpenting dalam pekerjaan. Next, sampai materi manfaat perencanaan karir, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke slide selanjutnya. Prestasi belajar sebagai salah satu faktor pendukung perencanaan karir. Menurut Paulson dalam Williamson, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir adalah kemampuan atau abilities, kedua minat atau interest, dan ketiga prestasi atau achievement. Pertama, kemampuan atau ability, yaitu kepercayaan diri terkait bakat yang menonjol di bidang kognitif, keterampilan, dan bidang kesenian. Seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat yang menonjol biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengaktualisasikan atau mengakui keberadaan dirinya. Misalnya, ibu bertanya kepada kalian, di sini siapa yang mampu menjelaskan rumus Pythagoras? Nah, misalnya Hilmi mampu menjelaskan rumus Pythagoras, itu berarti Hilmi memiliki kemampuan di bidang matematika. Paham ya? Kedua, minat atau interest, yaitu kecenderungan yang agak menetap kepada seseorang untuk merasa tertarik kepada suatu bidang tertentu dan ia menginginkan untuk bergaul atau bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang yang dia suka itu. Misalnya, Aileen menyukai musik dan minat terhadap dunia tarik suara. Oleh karena itu, untuk melatih vokalnya, Aileen mengikuti ekstrakurikuler paduan suara sehingga vokalnya dapat terlatih. Ketiga, prestasi atau achievement. Prestasi diperoleh dari hasil belajar siswa selama siswa belajar. Contohnya yaitu Akana mendapatkan peringkat ketiga di kelas 10. Lalu contoh lainnya, Satya menjuarai lomba lari. Terus, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Gina. Wah, pertanyaan bagus nih. Gina bertanya, bagaimana cara mengetahui minat dan bakat dalam diri kita? Ada yang ingin membantu ibu untuk menjawab pertanyaan Gina? Ya, silakan Pandawa. Bagus. Lalu? Benar. Oke. Lalu? Iya. Wah, bagus sekali Pandawa. Jadi seperti yang dikatakan Pandawa, cara mengetahui minat dan bakat dalam diri kita yaitu pertama, kita bisa mengikuti tes minat bakat. Kedua, kita harus mencari tahu apa itu hobi kita. Dan ketika kita sudah mengetahui apa itu hobi kita harus mengembangkan hobinya. Ketiga, dengan bertanya kepada orang terdekat seperti ibu, ayah, sahabat, atau yang punya pacar boleh tanya sama pacarnya. Keempat, yaitu dengan mencari tahu apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Terakhir, apa Pandawa tadi? Ya, mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita. Terus, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan materi kita terkait prestasi belajar dan perencanaan karir,
Maka slide berikutnya yaitu membahas tentang pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Sutratina Tirtonegoro yaitu sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Sampai sini ada yang ingin bertanya kembali? Ayo dong bertanya, masa pada diam sih? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, materinya sudah selesai. Kita langsung masuk ke materi tugas kelompok ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil yang dimana setiap kelompoknya terdiri dari 3 anggota saja. Tugasnya yaitu mengidentifikasikan minimal 10 cara meningkatkan prestasi belajar. Tidak boleh kurang ya, karena semakin banyak cara yang kalian dapatkan, semakin luas juga pemahaman kalian terkait meningkatkan prestasi belajar. Lalu tadi kita sudah mempelajari konsep perencanaan karir seperti maksud, tujuan, dan manfaat dari perencanaan karir. Dan juga kita juga sudah mempelajari pengertian dari prestasi belajar. Oleh karena itu, Ibu ingin kalian melakukan analisis terkait hubungan antara prestasi belajar dan perencanaan karir. Hasil diskusi kalian ditulis di dalam selebar kertas, lalu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Kemudian, jika waktunya masih banyak, semua kelompok akan melakukan presentasi hari ini. Akan tetapi, jika waktu yang tersisa tidak banyak, maka kelompok yang belum maju akan melakukan presentasi di minggu depan dengan jenis layanan yang berbeda. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Ibu akan mulai membagikan kelompoknya. Kelompok pertama, Kala, Alana, Gina. Kelompok kedua, Pandawa, Marka, Marvel. Kelompok ketiga, Haikal, Ethan, Rara. Kelompok kelima, Sadewa, Tara, Bima. Kelompok 5, Sakura, Salsa, Luna. Kelompok keenam atau kelompok terakhir, Wisnu, Daran, dan Cakra. Baik, silahkan anak-anak sekalian duduk bersama anggota kelompoknya dan boleh langsung memulai diskusi. Waktu diskusi dan pengerjaan hanya 20 menit saja ya, untuk mengirit waktu yang tersisa. Kemudian, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Ibu. Silakan melakukan diskusi. Gimana sudah? Ayo dong cari. Apakah bagaimana? Kelompok kamu bagaimana? Waktu diskusi sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang tidak maju, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan.
kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan applause untuk kelompok 1 dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, menanggapi, dan memberikan pendapatnya. Karena waktu sudah mau habis, maka hari ini cukup kelompok 1 saja yang melakukan presentasi. Baik, ada yang ingin menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan Sakura. Bagus. Lalu Salsa. Ya, good sekali. Lalu yang di belakang sana siapa? Oke, Sadewa. Apa? Wah, bagus-bagus nih. Kalian benar-benar memahami pertemuan hari ini ya berarti. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang tambah pusing ya karena mikir. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu perencanaan karir merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan oleh siswa sebelum menentukan karir impian atau menentukan studi lanjutnya agar perencanaan karirnya sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan potensi dirinya. Selain itu, siswa juga harus meningkatkan prestasi belajarnya karena prestasi belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan karir. Ada yang masih ingat faktor apa saja yang memengaruhi perencanaan karir? Kemampuan, terus minat, dan prestasi belajar. Ketiga faktor itu harus selalu kalian perhatikan agar kalian dapat mencapai perencanaan karir yang matang. Sehingga ketika kalian bekerja atau berkarir, karirnya dapat sesuai dengan potensi, kemampuan, minat, dan bakat kalian. Selain itu, prestasi belajar dan perencanaan karir saling berhubungan karena seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, prestasi belajar yang bagus dapat menunjang perencanaan karir yang matang. Dapat dipahami ya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi lembar instrumen penilaian konseling hari ini yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, selesai konseling hari ini, kalian mendapatkan oleh-oleh mengisi lembar instrumen. Silakan dibagikan. Cukup gak? Ada yang kurang? Cukup ya? Itu yang belakang udah? Sudah kebagian semuanya? Sudah? Oke, silakan dimasukkan ke dalam tas dan jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan konseling hari ini dengan baik. Rasanya Ibu senang sekali karena anak-anak sekalian benar-benar dapat terlibat dan aktif dalam pelayanan hari ini. Ada yang bertanya, memberikan tanggapan, berpendapat, berdiskusi dengan baik di kelompoknya, dan melakukan hasil diskusinya dengan baik, serta mempresentasikan hasil diskusinya. Berwarna sekali rasanya konseling hari ini. Kemudian, Ibu juga berharap pertemuan hari ini benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa untuk kalian agar kalian dapat terhindar dari kehidupan efektif sehari yang terganggu. Sebagaimana kita membuka proses konseling ini dengan doa, mari kita tutup proses konseling ini dengan berdoa juga. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata, perilaku maupun tindakan yang menyakiti hati kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.